Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Farmasi Industri dan Terapan, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Angkatan 15. Berikut ini adalah hasil diskusi kami mengenai pengolahan limbah industri farmasi. Industri farmasi memiliki peran strategis dalam pengadaan obat-obatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan industri farmasi memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, baik terhadap aspek fisik, kimiawi, biologis, serta aspek sosial, ekonomi, budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pembangunan lingkungan. Adapun sumber pencemaran atau limbah industri farmasi yaitu limbah gas atau pencemaran udara, limbah padat, limbah suara dan getaran, serta limbah cair. Adapun sumber pencemaran yaitu debu selama proses produksi, uap lemari asam di laboratorium, uap solvent proses film coating, asap steam boiler, generator listrik, dan insenerator. Upaya pengelolaan lingkungan pada lemari asam dilengkapi dengan exhaust fan dan cerobong kurang lebih 6 meter dilengkapi dengan absorban. Solvent di ruang coating digunakan dust collector atau wet system. Debu di sekitar mesin produksi dipasang penyedot debu dan dust collector unit. Asap dari genset dan insenerator dibuat cerobong asap kurang lebih 6 meter. Adapun pemantauan kualitas udara di dalam dan di luar lingkungan industri meliputi kadar H2S, NH3, SO2, CO, NO2, O3, TSP atau debu dan PB. Pengelolaan limbah atau pencemaran udara memiliki parameter partikulat dengan baku mutu sebesar 200 mg per meter kubik, sulfur dioksida atau SO2 dengan baku mutu sebesar 700 mg per meter kubik, nitrogen oksida atau NO2 dengan baku mutu sebesar 700 mg per meter kubik, dan opasitas dengan baku mutu sebesar 15%. Adapun catatan yaitu nitrogen oksida ditentukan sebagai NO2, volume gas dalam keadaan standar sebesar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 3% oksigen, opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel. Tidak terjadi pencemaran apabila setiap kadar pada parameter tidak boleh melebihi baku mutu. Pengolahan limbah kering, sumber pencemaran, seperti debu atau serbuk obat dari sistem pengendalian debu dust collector, obat rusak atau kadaluarsa atau obat substandar reject, kertas, karton, plastik bekas, botol, dan aluminium foil, luput dari proses instalasi pengolahan air limbah. Upaya pengolahan lingkungan, seperti sampah domestik dibuatkan tempat sampah. Sisa-sisa kertas karton, plastik, aluminium foil dikumpulkan kemudian dijual ke pengumpul sampah atau perusahaan daur ulang sampah. Debu atau sisa serbuk, obat rusak atau kadaluarsa, serta lumpur dari ipal dibakar di incinerator atau diserahkan kepada pihak ketiga. Limbah B3, bahan beracun berbahaya. Pemantauan yang dilakukan yaitu kualitas lingkungan bersih di area industri dan kadar H2S di sekitar area pabrik. Berikut adalah beberapa parameter pengolahan limbah kering. Pengolahan limbah atau pencemaran cair. Limbah industri farmasi berasal dari bekas cucian peralatan produksi dan laboratorium, kamar mandi dan WC, bekas reagensia di laboratorium. Upaya pengolahan lingkungan seperti membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pemantauan yang dapat dilakukan yaitu kualitas badan air permukaan inlet dan outlet saluran limbah, meliputi kadar COD atau chemical oxygen demand dan BOD atau biological oxygen demand, pH, TSS, serta parameter lain termasuk indikator biologis dan mikrobiologi. Kualitas badan sungai sebelum dan sesudah outlet IPAL. Baiklah, saya Yola Anandita akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk pengertian, manfaat, tujuan, serta sistem pengolahannya. Instalasi pengolahan air limbah adalah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses atau mengolah air sisa proses, produksi pabrik, rumah tangga, dan lain-lain. Manfaatnya adalah
Mengolah air limbah domestik atau industri agar air tersebut dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing, membuat air limbah yang akan dialirkan ke sungai tidak tercemar, serta menjaga kehidupan biota-biota sungai. Tujuannya adalah untuk menyaring dan membersihkan air yang sudah tercemar, baik dari domestik maupun bahan kimia industri. Sistem pengolahan air limbah secara prinsip dibagi menjadi 3, yaitu pengolahan limbah primer, sekunder, dan tersier. Pada pengolahan limbah primer, tujuannya adalah untuk menghilangkan buangan yang tidak larut. Terdapat 4 tahap, yaitu screening, kanal longitudinal, penghilang lemak, dan menghilangkan zat padat tersuspensi. Pada tahap screening, ini untuk menghilangkan bahan buangan yang besar, seperti sampah, plastik, botol bekas, dan lain-lain. Pada tahap ini, digunakan saringan dengan menggunakan kasa atau ijuk. Selanjutnya adalah kanal longitudinal. Pada tahap ini, benda-benda yang masih dapat melewati saringan kasa besi atau ijuk diendapkan dengan menggunakan semacam kanal yang bagian bawahnya dibuat agak melebar. Lalu dilanjutkan dengan penghilang lemak. Pada tahap ini mempunyai prinsip bahwa lemak, minyak, dan sejenisnya memiliki berat jenis yang lebih kecil dari air, sehingga akan mengapung di bagian atas air. Lalu terakhir adalah menghilangkan zat padat tersuspensi. Selanjutnya lanjutkan dengan pengolahan limbah sekunder. Pada tahap ini dihilangkan 3 macam kontaminan, yaitu padatan tersuspensi, senyawa organik terlarut, dan anorganik terlarut. Terdapat beberapa cara untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan ini, yaitu dengan cara filtrasi sederhana, penambahan suatu koagulator, penambahan arang aktif, serta penambahan bahan-bahan kimia dengan bahan-bahan vokulan. Terakhir adalah pengolahan limbah tersier. Prinsip pengolahan pada tahap ini adalah untuk menurunkan COD atau Chemical Oxygen Demand dan BOD atau Biological Oxygen Demand serta penghilangan oksigen terlarut. Maksud saya menambah oksigen terlarut atau dissolved oxygen DO. Terdapat beberapa metode yaitu fisik, biologis maupun mekanis biologis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.